Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Kami dari kelompok 8 yang beranggota Arum Puji Riwayati, Aprilia Eka Prasetyo Putri, dan Khairul Miftahul Huda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian, contoh, fungsi, kelebihan, dan kelemahan jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Pengertian jaringan kabel. Jaringan kabel adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer yang lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi data bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Contoh gambar jaringan kabel. Fungsi jaringan kabel. Jaringan berkabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi, data, atau terhubung dengan internet. Kelebihan jaringan berkabel: 1. Relatif murah. 2. Tingkat keamanan relatif tinggi. 3. Performa stabilitas jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar. Yang keempat, mudah dalam instalasi. Yang kelima, biaya murah dalam investasi jaringan. Kelemahan jaringan kabel: 1. Perapian yang kurang karena kabel yang berantakan. 2. Jangkauan dan akses LAN yang terbatas. 3. Susah jika ada perluasan jaringan. Yang keempat, biret LAN harus ditempatkan di tempat yang aman. Yang kelima, security pada biret LAN akan hilang pada saat kabel jaringan dipotong. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk menggunakan jaringan kabel pada jarak yang dekat maupun pada jarak yang jauh. Contoh gambar jaringan nirkabel. Fungsi jaringan nirkabel. Fungsi sebenarnya dari jaringan nirkabel adalah jaringan nirkabel berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perangkat agar kita bertukar data, informasi, dan sebagainya. Kelebihannya, jaringan nirkabel: 1. Jaringan rapi dan mempunyai nilai estetika, tidak ada kabel yang berantakan. 2. Kemudahan proses instalasi. Yang ketiga, mudah untuk perluasan jaringan. Yang keempat, pengurangan anggaran biaya. Yang kelima, jangkauan luas. Yang keenam, pemeliharaan murah. Yang ketujuh, infrastruktur berdimensi kecil. Kelemahan jaringan nirkabel: 1. Gangguan gelombang jaringan. Yang kedua, keamanan data kurang terjamin. Yang ketiga, konfigurasi yang lebih rumit. Yang keempat, kapasitas jaringan terbatas. Yang kelima, biaya investasi cukup mahal. Yang keenam, tidak stabil dan terpengaruh cuaca. Yang ketujuh, kapasitas jaringan karena keterbatasan spektrum. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.